Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Maba'dul hamdalillah, malam ini malam Jumat kedua, tepatnya tanggal 9 Maret 2023, bertepatan dengan tanggal 16 malam 17 Syaban 1444 Hijrah 2013. Malam ini sementara penutupan karena Ramadan nggak ada pengajian aneh. Anak kecitayam setiap malam insyaallah. Tuh, dan beberapa orang lagi tiap malam tarawih di sana, jadi nggak mungkin ada pengajian. Adapun ada acara, lihat aja kalau memungkinkan ada. Jadi ini penutupan sementara. Ramadan libur, Syawal mungkin masih libur, jadi ketemu Juni. April libur, Mei mungkin masih libur. Karena nanti kali mau pulang kampung, kali kalau punya kampung. Tuh. Atau kali ente mau ke Borobudur, Candi Borobudur, atau mau ke Kuto Bali, lihat pantat turis. Tuh, kali gitu. Atau mau kemana terserah ente deh. Tuh, yang jelas insya Allah libur 2 bulan. April sama Mei. Tuh. Tapi kalau Mei memungkinkan udah lewat 2 minggu Syawal mungkin bisa ngaji. Tuh. Jadi kalau nggak memungkinkan udah libur 2 bulan. April sama Mei. Tuh, berarti Ramadan sama Syawal, ketemu lagi bulan Juni mungkin Zulqa'dah. Ya karena umumnya orang bulan Rawah kirim arwah, kirim Fatihah ya buat arwah-arwah, kita baru datang udah disodorin. Tuh. Jadi ntar baca Fatihah nih buat nama-nama yang tercantum ini, dan juga buat orang tua kita semua, buat guru-guru kita, buat ya keluarga kita yang udah lebih dulu mendahului kita pulang ke rahmatullah, dan buat segenap saudara kita seagama dari umat Muhammad SAW yang telah lebih dulu mendahului kita. Ya kita naikkan Fatihah buat mereka semua. Ya kalau bisa ditambahin nggak Fatihah doang, tapi ayat kursi, Al-Ikhlas dan lainnya. Ya sekehendak yang Allah berikan kita tenaga untuk membacakannya nanti. Tapi ilmu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa astaghfirullahaladzim. Faslun, fasal, fiman akala, bagi orang yang makan dalam keadaan puasa Ramadan, wasyariba, dan minum sementara lagi puasa Ramadan, nasian, tapi dia lupa. Ente lagi puasa Ramadan nih, lagi puasa Ramadan atau selain Ramadan dah. Tuh. Di saat puasa yang berarti ente wajib meninggalkan makan, minum, dan apapun yang berkaitan puasa, ya berarti dari dung-dung subuh sampai terbenam matahari maghrib. Tuh, di sela-sela tadi ente makan atau minum. Tuh. Keadaan ente makan dan minum dalam keadaan berpuasa, semata-mata ente lupa. Tuh ngerti? Lupa. Gimana tuh? Nah ini penjelasannya nih. Tuh, jadi yang penting jangan ada kata tanggung. Kalau ente ngomong tanggung baru batal. Kalau ente astagfirullah gue puasa, ente tinggalin, yang masuk nggak batal. Itu rezeki dari Allah. Tapi ya Allah tanggung deh baru batal. Iya. Nggak ada airnya, nah ini airnya. Nih, ya pulang dari masjid nih subuh hari pertama, biasanya hari pertama lupa tuh karena kita 11 bulan habis subuh ngopi air putih, pisang goreng, ubi tuh ya. Pulang dari masjid atau dari musola Nurul Istiqomah nih ya, pulang ke rumah ada air di meja, minum. Begitu ketelan nih yang ada nih ya, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah puasa, udah ini jangan terusin. Yang masuk itu rizki yang Allah kehendaki menjadi minuman ente, yang nggak ada makhluk mampu menolak. Jadi yang udah masuk nggak batal. Tapi ya Allah gue puas tanggung dah. Nah baru batal itu. Yang tadi masuk nggak batal nanti. Allah mah nggak batal itu. Nah ini pasalnya nih. Wakan
Nabi SAW, dan di antara petunjuk Nabi besar kita Muhammad SAW, Allahumma sholli wa alaihi, di antara petunjuknya, bimbingannya, ya, yang itu wajib dipedomani oleh umatnya, apa? Segatul qadha, gugurnya kewajiban mengqadha. Artinya nggak wajib qadha, gugur tuh untuk mengqadha. Aman terhadap orang, laki atau perempuan, kala yang dia makan, wasyariba, dan dia minum sementara dalam keadaan puasa, nasian, dia dalam keadaan lupa, gugur, nggak ada kewajiban qadha. Nggak ada. Disunahkan kagak. Nah, karena hal itu nggak membatalkan puasa ente. Sekali nggak batal. Dengan catatan lupa ya. Tuh, nih ente makan nih. Makan nasi, orek, telur balado. Gila puasa makannya gituan. Lu tuh makan nih. Tuh. Habis 3/4. Nih telur tinggal 1/4. Kok lihat teman-teman yang di kantor nih, ya salam di kantor laganya. Ijazah sekolah nggak lulus di kantor, biarin deh. Jangan ngegirangin. Kok yang nggak keluar ya? Tuh. Astagfirullahalazim, puasa. Tuh ngerti? Maka yang di piring jangan terusin. Tuh ngerti? Nih yang udah masuk 3/4 nih. Bertahap 3/4. Oh, dan maaf jangan teh minum ya dengan apa ya, nggak boleh tuh. Udah astagfirullahaladzim. Udah terusin puasa ente maghrib. Dan keadaan ente tadi nggak ada kewajiban mengqadha, gugur kewajiban ente mengqadha. Kecuali seret minum udah dikit deh. Baru batal. Padahal yang tadi udah masuk tuh meskipun 3/4, Allahumma nggak membatalkan puasa ente. Nggak batal. Wala makruh. Kenapa? Karena itu innama at'amahullah saga. Kata Rasulullah, hanya saja Allah Ta'ala yang menjadikan itu makanan untuk dia makan atau minuman yang dia minum. Artinya makhluk kadang mau mencegah. Tuh, sehingga ente pun yang punya diri dikasih lupa sama Allah. Kalau ente lagi puasa. Kalau pura-pura lupa sih emang tiap tahun. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi at'ama wa saga. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang telah memberikan dia makan dan minum. Jadi Allah memberikan dia makan saat itu. Dan Allah memberikan dia minum saat itu. Ente pribadi tahu saat ini aneh waktu yang lagi diharamkan aneh makan. Yang aneh diharamkan untuk minum karena lagi berpuasa. Tuh. Tapi karena saat itu Allah telah menghendaki ente makan, ente harus minum. Tuh ngerti? Sehingga ente dilupakan oleh Allah Ta'ala akan puasa ente sedang jalankan. Tapi maaf begitu ingat tinggalin ya. Nih makannya. Lu gak puasa? Astagfirullahaladzim. Lupa. Udah tuh. Lupa lu pura-pura. Emang gak percaya udah tanggung lah. Baru batal. Tuh, padahal udah tuh, tinggalin tuh bukti sama emak kita bahwa kita memang lagi puasa, ini yang kita makan lupa. Yang udah masuk, tuh, itu emang udah Allah Ta'ala jadikan makanan yang ente harus makan atau minuman yang ente harus minum. Tuh, ngerti? Maka yang mengetahui hal tadi lalu dia ngomongin orang, wah dia gue liat lagi puasa makan. Ente dosa besar ente, sama agama dia gak berdosa kok. Sama agama orang itu gak dosa loh kok ente gembar-gemborin. Yang seketahuan hari gak puasa lo gak kata apa-apa. Lu gak deketin, lu gak sentuh, bagaimana caranya untuk dia jangan berbuat kerugian tiap tahun. Dan ini orang emang bener tiap tahun puasa dan nanti kenal dia puasa. Lalu saat itu dia makan di waktu yang lagi harusnya dia menahan makan minum. Dan itu dia kata, kok ente gembar-gemborkan. Waduh, perbuatan tidak ada benarkan. Lalu itu jebar fitnah, buka aib. Sementara Allah Ta'ala gak menganggap hal itu dosa buat orang tadi. Udah tuh bahaya orang gak ngerti ilmu. Jadi anak pernah lupa loh. Tuh ngerti? 2 tahun lalu. Pulang dari Azawiyah besok subuh. Pulang sampai rumah masih ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah nggak sampai semua. Baru setengah tuan keluarin mana. Astagfirullahaladzim puasa. Tuh ngerti. Untung gelasnya kagak jatuh pecah. Karena spontan lepas. Tuh lupa. Umumnya hari pertama kedua lupa itu. Tuh. Tapi maaf di rumah ya. Kan kalau di pinggir jalan kadang dagang. Tuh. Umumnya kita lupa tuh ngerti. Apalagi masih ada kopi bekas sahur itu belum habisin. Wah nasib deh tuh. Tuh main minum aja. Tuh. Karena kita ingat lagi puasa, kadang kita lepein tuh. Tuh. Tapi ada yang masuk gimana? Kalau kita belum ngerti ilmu kita ragu-ragu tuh. Ya, padahal yang udah masuk udah nggak membatalkan puasa. Tuh. Dan nggak ada kata kodok buat ente. Kenapa? Allah menggugurkan kewajiban menggodok buat ente. Dari makan yang ente kerjakan atau minum dalam keadaan puasa yang ente dalam keadaan lupa. Tuh, karena kita manusia tercipta lupa. Tuh, jadi kata apa? Di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, ya,
Apa? Tuh, isgatul qadha, gugurnya untuk mengqadha puasa Ramadan. Gugur, artinya nggak wajib qadha. Tuh, nggak ada kata mengqadha, gugur. Tuh, bagi orang yang dia lagi puasa Ramadan, dia makan. Wa syariba, dia minum. Nasian, hal itu dia lakukan karena dia semata-mata lupa. Tuh, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala waladhi at'amahu saga. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sajalah zat yang memberikan makanan itu kepada dia. Memang Allah Ta'ala memberikan hari itu lo makan. Meskipun di jam yang lo lagi puasa. Tapi saya memang mencegah rezeki kalau Allah menentukan sama sama kita. Tuh, Allah Ta'ala menentukan hari itu rezeki kita minum es teh. Di tengah hari bolong, panas, puasa. Tuh, ngerti? Udah gitu kita bukan ngumpet lagi terang-terangan. Tuh, ngerti? Kita orang yang ibadah puasa, tahu wajib Ramadan dan ente puasa. Ngerti? Kalau ente tahu diri ente puasa, mustahil lo mau minum buka umum. Tapi karena lupa, ayo, wah ajib nih es teh. Bagi halal ya, saudara. Lu nggak puasa, astagfirullah gue lupa. Ya udah masuk setengah. Mungkin tuh udah tanggung beri. Tuh, enggak ente tinggalin. Nah, yang udah masuk itu rezeki dari Allah. Tuh, puasa ente terusin sampai maghrib. Habis lebaran nggak ada kata golok, nggak ada. Tuh, nggak membatalkan kok. Nggak batal, nggak makruh. Lah rezeki. Ya bang, mau larang. Falaida hadal aklu wa syurbu yudhafu ilaih. Maka tidaklah makan yang orang itu lakukan atau minum itu disandarkan karena kemauan dia, bukan. Karena Allah Ta'ala yang hendak memberikan makan buat dia saat itu. Sehingga nggak bisa disandarkan perbuatan makan kepada kemauan dia, nggak bisa. Ngerti deh? Artinya nggak bisa. Ustadz kok nggak puasa? Ente nggak bisa sandarkan perbuatan anak makan lagi puasa, nggak bisa. Karena anak saat itu nggak ingat. Tuh, ngerti kan? Allah Ta'ala yang menghendaki makanan tadi sebagai rezeki ana, meskipun saat itu lagi puasa. Tuh, sehingga aneh dijadikan lupa oleh Allah Ta'ala. Ada anak makan. Tuh, ada yang sampai habis. Tuh, ada yang sampai habis. Tuh, kalau sampai nambah sih kebangetan tuh ya, kalau nambah kebangetan tuh. Ada yang sampai habis, ada yang di tengah-tengah, tuh ngerti? Nah itu yang bahaya makan pedas tuh. Ente makan johi, sambalnya 2 sendok. Pedas, begitu tengah-tengah pedas ente ingat, gue puasa, lo minum batal. Juhi yang tadi lo masuk tuh 35.000 kan juhi mahal tuh sekarang. Juhi mahal. Allah mana pernah manggil tukang juhi, dulu kan nanti suka doain juhi, emang enak, juhi kan enak. Tuh, karena itu keterampilan sehingga yang bikin jarang sekarang. Tuh, dulu jauhin SD kita beli itu kayak orang kaya banget, 7.000. Dulu 7.000 tuh, jajan kita masih 2.000 sehari. Ngumpulin duit. Tuh. Aneh kemarin lagi dari pengajian BW tuh ada tukang juhi lewat, juhi. Aneh berhenti. Aneh, bang, juhi bang masih ada bang ya? Padahal mau beli nih sebenarnya lu harganya. Dalam hatiku dulu aja mahal. Berapa bang? 35.000. Oh sekarang mahal bang jalan dulu. 35.000. Juhi 35.000 sepiring. La ilaha illallah, nggak teradaan gue deh. Ngomong deh. Nasi warteg habis Jumat 25.000 6 orang. 35.000 ente juhi. Yang mahal apanya? Ikannya apa sih? Cumi. Emang pakai cumi? Nggak ada. Kira-kira daerah mana jual juhi? 35.000 bener gak? Berapa duit? Pernah tahu gak? Ada harganya di kacanya? Pernah beli? Sekarang berapa? 40, 30? Tuh kan gila. Itu aneh sebenarnya kepengen, jujur aja aneh kepengen. Tuh, jadi aneh lagi siap di motor nih, di motor mau pulang dari BW tuh Minggu, Bukit Duri. Tukang juhi lewat. Aneh berhenti. Berapa dekat, bang juhi bang, ada bacaannya pakai nanya gue nego ya. Tuh. Iya juhi, masih ada bang? Ya masih. Berapa itu bang sekarang mau sepiring bang? 35, oh mahal bang ya. Jalan dulu. 35 ada. Akhirnya gue beli, ada orang apa gue nggak tawarin, gue kagak enak. Gue tawarin misal gue bayarin mahal. Fa innama yuftiru bima fa'alahu. Tuh. Fayuftir bih. Tuh, maka ya nggak bisa disandarkan tuh perbuatan makan minum orang yang dilupa kepada diri, nggak bisa. Tuh, ngerti? Sehingga Allah Ta'ala yang memberikan dia makan. Tuh, ya. Fa innama yuftiru bima fa'alahu. Hanya saja orang itu menjadi batal puasanya kalau dia sendiri yang melakukan perbuatan itu makan. Ini kan dia nggak melakukan makan, dia dilupakan oleh Allah dengan puasa yang dia sedang jalankan. Tuh, sehingga Allah Ta'ala yang memberikan makan buat dia saat itu, Allah Ta'ala memberikan dia minum saat itu. Tuh, sehingga apa? Sehingga perbuatan makan minum dia dalam keadaan lupa nggak bisa disandarkan kepada kemauan dia, nggak bisa. Tuh, fa inna ma yuftiru bima fa'ala. Hanya saja yang menjadi batal puasa dia
Tuh deh, kalau yang dia lakukan tadi emang itu kemauan dia atau perbuatan dia. Tuh, ente lagi puasa, ente tahu kan puasa haram makan, haram minum dari subuh sampai maghrib. Tuh ngerti? Tuh ente ngelihat, wih apaan? Wih cumi nih, ente makan. Tuh. Makan mau cumi kan taruh deh nggak sekaligus, ente patahin gigit tuh. Ini di tangan nih. Begitu masuk tuh ngerti? Ya. Yang udah lewat tenggorokan tuh rezeki ente. Tapi yang masih di mulut tuh ente ingat. Nah, ini yang di mulut lepein. Yang di tangan taruh. Kalau yang di mulut ente udah inget ente telan baru batal. Yang udah lewat dari kelongkongan nggak batal. Nah, itu namanya bukan disandarkan kepada perbuatan ente. Tuh ngerti? Allah telah menghendaki itu rezeki ente saat itu, baik makanan ataupun minuman. Tuh, tapi yang masih ada di mulut keluarin. Minum kopi. Toto begitu ingat, gue lagi puasa astagfirullahaladzim. Yang udah masuk nggak batal. Dan nggak ada hal itu menjadikan ente wajib qada Ramadan, nggak ada, gugur. Wa hadza bi manzilati aklihi wa syurbi fi naumi. Idza taklifa bi fi'lin naim wa la yaf'alun nas wa la bi fi'lin nas. Dan kedudukan seperti ini tuh sama seperti orang yang makan dan minum dalam keadaan tidur. Tuh orang lagi tidur nggak sadar ngigok makan. Tuh ngerti? Maka orang yang makan dalam keadaan tidur sama orang yang makan dalam keadaan lupa itu hukumnya sama. Tuh ngerti? Orang tidur ngigo, tuh ngerti? Dia lagi tidur nih ngigo, ente di sampingnya, bego loh. Ente mau marah sama dia? Marah, kan gak mungkin. Tuh. Perkataan yang gak enak didengar oleh kuping kita dari orang yang di sebelah kita seakan mengatain kita, padahal orang itu lagi tidur, nggak bisa disalahin. Bukan kemauan dia, tapi lo aja bego ada di situ. Tuh. Udah yang jelas orang yang makan minum lagi puasa lupa nggak membatalkan. Dengan catatan ya, maaf ya, jangan diterusin ya. Tuh ngerti? Tuh kunci jangan diterusin. Tuh, bahkan yang masih ada di rongga mulut ya, itu makanan yang ente lagi kunyah atau minuman yang ente lagi belum telan, ente ingat itu lepein. Ngerti ya? Tuh. Jadi ketika ente lagi mengunyah, ente astagfirullah lagi puasa, buang. Tuh ngerti? Padahal itu buang suapan terakhir yang sepiring udah masuk. Nah, tetap yang dibuang tadi apa yang nggak membatalkan puasa. Yang udah masuk itu rezeki ente dari Allah. Yang penting jangan diterusin, terusin aja. Nas, yuk Allah tinggal, oh mau bazir dah. Tuh, nah, batal ya loh. Padahal yang tadi udah masuk nggak batal. Nah. Jadi puasa Ramadan, ya kan batalnya tuh makan, minum, itu semua dilakukan dengan sengaja. Lalu apa? Ngimpi keluar mani itu nggak membatalkan puasa. Tapi berbuat sesuatu yang mengajak-ajak keluar mani baru batal puasa. Tuh, wa kana min hadis sallam annahu yudrikahul fajar wa huwa junubun min ahli. Fa yaghtasil ba'dal fajr sum. Dan di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya, di antara petunjuknya bimbingannya itu Nabi Muhammad SAW, beliau yudrik artinya mendapati atau menggapai atau menjumpai apa? Al-fajar tuh waktu subuh. Nabi mendapatkan waktu subuh artinya subuh masuk. Tuh, yang ini terjadi di bulan Ramadan. Tuh, wahwa junubun, sedangkan Nabi dalam keadaan junub, hadas besar. Min ahli, dari setelah Nabi melakukan hubungan dengan istrinya. Tuh, apa? Faya ketasil, Nabi mandi. Tuh, ba'dal fajar setelah subuh masuk, wayasum terusin puasa. Tuh, ente misalnya besok Ramadan. Tuh ngerti Ramadan nih, bangun ya, Ramadan. Tuh. Lalu jam 2 lu ngapain? Kurang kerjaan. Taruh deh pulang dari tarawih, mau di Nurul Istiqomah kek, mau di Al Hidayah di mana kek, di Anawir kek, pulang. Jam 11 istri menggoda. Tuh ngerti? Menggoda dia. Tuh, dengan arti ngongkong. Tuh ngerti? Orang tidur kan nggak tahu dirinya. Dia ngongkong, lu aja ngeres. Tuh, tapi nggak apa-apa karena bini halal, ente tidurin tuh bini. Tuh ngerti? Setubuhi. Tuh. Ya, habis setubuhi, ente nggak langsung mandi malam itu. Tuh, tahu ente tidur. Bangun-bangun jam 4. Bulan puasa ya? Waduh, kalau mandi dulu sahur telat nih. Tuh deh, ya udah cebok, wudhu, sahur. Belum mandi. Tuh ngerti? Belum mandi. Sahur, nggak lama sahur ngopi, kalau yang ngerokok mungkin ngerokok sebatang, lalu azan subuh gimana? Itu nggak apa-apa.
Tuh ngerti? Kan ente jimanya malam bukan lagi puasa. Lagi puasa jima batal puasa. Tuh, ente jimanya malam. Tuh, yang itu di bulan Ramadan. Yang itu bukan waktu diharamkan untuk sebuah bini. Tuh, masuk waktu subuh, ente belum mandi, gimana? Puasa ente sah. Yang haram selain subuhnya. Habis gimana? Tuh Nabi ya di antara petunjuknya, di antara bimbingannya, ya di antara ya ajaran yang beliau contohkan buat umatnya, beliau mendapatkan waktu subuh di bulan Ramadan, wahwa junub, beliau junub. Tuh waktu fajar waktu subuh, beliau junub. Kenapa? Min ahli, setelah beliau mendatangkan istrinya, entah yang mana nggak disebut. Tuh ngerti? Apa? Tuh fayaqtasil, maka beliau mandi. Tuh ya, ba'dal fajar, setelah waktu subuh itu masuk, Nabi mandi. Tuh nih, lalu Nabi sembahyang, wayasum, Nabi lanjutkan puasa. Tuh ngerti? Kenapa? Orang lagi puasa junub nggak batalin puasa. Tuh, kecuali lagi puasa setubuhi istri baru batal. Lagi puasa berbuat sesuatu kepada istri keluar mani baru batal puasa. Tuh ngerti? Tapi kalau ente lagi tidur di bulan puasa lagi tidur keluar mani nggak batal kok. Karena ngimpi ya, ngimpi. Tuh. Mana lagi tuh? Ya. Dan intinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi puasa Ramadan, ya, nih ingat yang mengatakan puasa Ramadan, 1 ya makan, 2 minum, 3 pingsan. Tuh nanti dari kebanyakan hari yang dia puasa. Ayan. Terus al-jima bersetubuh. Al-istimna menyengaja-ngaja keluar mani. Itu membatalkan puasa. Wat tagayyu amdan menyengaja-ngaja muntah batal puasa itu. Jadi lagi puasa muntah nggak batal. Kalau nggak disengaja itu untuk terjadi muntah. Kita lagi puasa, ngerti? Ya, sehat segala macam. Tahu-tahu entah bagaimana kita rasakan mual. Kita tahan nih, tahu-tahu muntah juga. Ngerti? Maka muntah yang ente nggak inginkan dalam keadaan puasa tidak akan puasa. Tapi maaf, ente wajib ke kumur yang ampe kerongkongan. Ada ke kumur bagi orang puasa, hukumnya makruh, hukumnya makan puasa, hukumnya wajib. Ini yang baru diterangkan. Ke kumur lagi puasa ada 3. Ada makruh. Ada bisa membatalkan puasa. Ada bisa diwajib ke kumur sampai kerongkongan. Ngerti ya? Ente tahu gak hukumnya muntah apa? Tahu gak? Hukum muntah najis. Muntah hukumnya najis. Ngerti ya? Jadi kalau kita lagi puasa, udah praktekin, udah. Tuh. Nih, anak lagi puasa, ya, anak ke kumur. Tuh. Nggak ada yang ketelan, makruh. Kenapa? Anak udah berbuat sempurna dalam kekumur, padahal lagi puasa. Tahu ngerti? Sementara berhati-hati dari berlebihan kekumur dalam puasa itu sunnah. Ente berlebihan lagi kekumur, nggak boleh. Jadi kalau lagi puasa, jangan ninggalin kekumur, nggak boleh. Tapi jangan berbuat sempurna dalam kekumur. Ngerti ya? Nih anak wudhu, lagi puasa emang lohor ya. Tuh, nih kumurnya gini aja nih. Tuh, udah ambil sini deh. Jangan. Deh, asal sampai bibir aja. Airnya, buang. Ngerti ya? Berarti kalau aneh sampai ke kumur lagi puasa begini. Aneh buang, nggak ada yang minum, makruh. Tuh, ngerti ya? Ada yang jadi batal puasa, pasti batal udah. Apa? Nih dia ke kumur sempurna. Batal.
Tuh. Batal udah. Hati lo buang. Ada tuh ngerti? Itu namanya lebay. Ada lagi orang lagi puasa tapi dia wajib ke kumur. Dan wajib dia ini yang di kesininya. Kenapa? Karena dia muntah. Itu udah kerjain mana? Ya, jadi aneh lagi puasa. Mungkin nggak enak kali ya angin. Wallah alam kata orang angin. Nggak tahu kata gue nggak angin soib. Gue nggak ada angin mati. Ya, tuh aneh lagi apa? Lagi buang air kecil, jangan baca. Air muntah tuh. Aneh ambil air lagi puasa. Nah, ini najis sudah dibersihin. Karena apa? Muntah itu hukumnya najis. Jadi siapapun kita yang muntah itu wajib ke kumur begini. Ente lagi puasa, tapi ente wajib begitu dan gak membatalkan puasa. Saat kalau anda begini pasti keminum, gak batal. Karena apa? Ente lagi mensucikan najis. Tahu nggak? Perasaan lu pernah terangin? Perasaan. Tuh. Jadi ke kumur, ingat muntah ya. Ente lagi puasa nih, muntah. Tahu nih? Karena apa? Ente bangun udah imsak. Jadi ulu hati ente senap sahur dikit. Ada tuh orang senap dia. Nih, makanan masih banyak, kopi masih hangat, dung subuh. Tuh ngerti? Dia nggak gedek sama agama, dia gedek sama bininya, sama keluarga nggak bangunnya telat. Tuh, sampai tengah hari bolong. Tuh, siang-siang dia muntah. Itu contoh bisa, contoh masuk akal tuh. Tuh sampai maghrib sama dia diingetin tuh. Nih sekarang nih gue beri sama gue. Tadi gue sahur tanggung tuh. Setan tuh bangunnya tuh. Tuh dia muntah tuh karena senap kali ya karena ulu hati wallahu alam dia muntah tuh. Maka yang udah tahu ilmu nih ya, nih ente ambil air yang suci mensucikan. Tuh ngerti? Mas kumur gitu nih. Seandainya kata ente begitu lagi apa membersihkan najis yang ada di kerongkongan sini, ya ada yang ketelan nggak batal. Tuh ngerti? Kenapa? Karena ente bukan minum, ente lagi membersihkan najis yang ada di sini. Tuh ngerti? Dan mungkin ada yang keminum, tapi ente nggak bukan untuk minum, ente mensucikan najis. Tuh ngerti? Tapi kalau orang yang lagi puasa nggak kedatangan najis seperti muntah, ya dia ke kumur ala kadar aja. Nah, dengan ente kumur ala kadar karena ente menjaga dia lagi puasa, Allah catat pahala ente sempurna. Mengingat aneh bukan nggak mau ke kumur, aneh biasanya ke kumur sempurna. Cuma lagi puasa, takut keminum. Tuh, sehingga ala kadar aja, maka pahala sempurna. Tuh, oh berbuat lebih. Tuh, enggak begini. Tuh nih, maka makruh karena ditakutkan ada sisa yang nggak kebuang semua keminum. Tuh, oh sampai batal puasa. Oh ngerti? Udah begini mah pasti ada masuk itu mah. Tuh ngerti? Lu nggak inginkan pasti masuk. Air di tempat turunan begini turun. Lu mau tahan kayak gak bisa kalah mati. Jadi ada ke kumur yang ala kadar tapi dicatat pahala sempurna. Ada dia ke kumur sempurna, ya tapi makruh. Ada yang dia ke kumur yubaligh, dia berlebihan, ya membatalkan puasa. Ada yang dia ke kumur berlebihan tapi nggak membatalkan puasa, emang dia wajib seperti itu. Karena tuh dia lagi dalam muntah. Dia habis keluar muntah sehingga dia wajib ke kumur dan dia harus menyampaikan tuh air tadi sampai ke hulqum, kerongkongan. Apa? Karena membersihkan najis yang tadi lewat. Apa? Ini bagian luar sebab. Tuh, ini kan luar. Tuh sehingga ambil air. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim